Sistem muskuloskeletal. Bagian-bagian tulang wajah. Yang pertama, zygomatigus. Berbentuk seperti persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Fungsinya untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Yang kedua adalah maksila. Berfungsi untuk menegaskan bentuk wajah, tempat tumbuhnya gigi atas, dan mendukung proses pengunyihan dan berbicara. Yang ketiga adalah lakrimal. Terletak di rongga mata, berfungsi sebagai bagian dari sistem reproduksi air mata. Yang keempat adalah nasal. Nasal berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Yang kelima, mandibula. Membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Anggota gerak atas. Yang pertama adalah tulang selangka atau clavikula. 2. Tulang lengan atas atau humerus. Yang ketiga, tulang hasta atau ulina. 4. Tulang pengumpis atau radius. 5. Tulang pergelangan tangan atau carpai. 6. Tulang telapak tangan atau mata carpal. 7. Tulang jart atau planche. Fisiologi yang pertama, clavikula terletak di kanan dan di kiri bagian atas di bawah leher. Fungsinya itu menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Yang kedua, humerus, tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergelangan lengan. Yang ketiga, unea, membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan tangan, menjadi tempat letaknya otot dan membentuknya sendi siku. Yang keempat, radius, memanjang dari tulang ibu jari sampai ke siku yang berfungsi untuk menghubungkan pergelangan tangan dan lengan atas. Yang kelima, karpal, yaitu berfungsi dengan lengan bawah sebagai penghubung antara tulang tangan. Yang keenam, metakarpal, berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dengan jari membentuk kerangka tangan. Yang ketujuh, phalanx, berfungsi untuk memberi struktur tulang telapak tangan pada setiap tulang jari. Mempunyai 3 tulang pembentuk. Tangan ibu jari yang memiliki 2 pembentuk. Tulang belakang terdiri atas 30 tulang. Ada 5 wilayah yaitu cervical, thoracis, lumbar, scrum, coccyx. 1. 7 tulang leher atau cervical. 2. 12 tulang punggung atau thorax. Yang ketiga, 5 tulang pinggung atau lumban. Yang keempat, 5 tulang kelangkang atau scrum. Yang kelima, 4 tulang ekor atau coccyx. 6 tulang dada atau strum. Yang ketujuh, 24 tulang rusuk atau costa. 1. Cervical, berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan, dan memungkukkan kepala. Yang kedua, thorax, memberikan strukturan dan menyongkong tubuh, serta melindungi saraf tulang belakang. Yang ketiga, lumbai, pelindung susunan saraf melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Yang keempat adalah scrum, menjadi penopang tubuh pada saat berlari dan berjalan. Yang kelima, coccyx, menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Yang keenam, strum, melindungi organ dada dari cedera karena jantung dan paru-paru menjadi organ bagian dada. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu costa, melindungi organ vital dada serta membantu pernafasan. Anggota gerak bawah yang pertama adalah daha atau femur, yang kedua tempurung lutut atau patella, yang ketiga betis atau tibia, yang keempat kering atau fibula, dan yang kelima pergerakan kaki atau tarsal. 7. Telapak kaki atau metatarsal.
8. Jari-jari kaki atau phalanx. Yang ke-9 pinggul atau koska. Di sini saya akan menjelaskan fisiologinya. 1. Panggul. Bagian bawah perut antara kedua tulang pinggul yang berfungsi sebagai penyangga berbagai organ dan sistem pencernaan dan reproduksi. Yang kedua adalah paha. Berfungsi sebagai penyangga tubuh. Yang ketiga lutut. Membungkus dan melindungi sendi lutut. Yang keempat betis. Berdekatan dengan tulang kering yang berfungsi untuk menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot kaki bagian bawah. Yang kelima adalah tulang kering, yaitu untuk menyangga otot yang berada pada urea tulang kaki. Yang keenam, pergelangan kaki, menjaga kestabilan tulang bawah tubuh. Yang ketujuh, tulang telapak kaki, untuk menahan beban dan keseimbangan sesuai dengan permukaan. Yang kedelapan adalah jari-jari kaki, berfungsi sebagai penyangga keseimbangan ketika berjalan maupun berlari. Sistem muskuloskeletal. Skeleton health atau kepala. 1. Frontal atau tulang dahi. 2. Parietal atau tulang ubun-ubun. 3. Occipital atau tulang kepala belakang. 4. Temporal atau tulang pelipis. 5. Nasal atau tulang hidung. 6. Sphenoid atau tulang baji. 7. Zygomatigus atau tulang pipi. 8. Maxilla atau tulang rahang atas. 9. Mandibular atau tulang rahang bawah. 10. Lacrimal atau tulang air mata. 11. Ethmoid atau tulang tipis. Di sini saya akan menjelaskan fisiologi dari tulang-tulang tersebut. Yang pertama adalah fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, frontal, berbentuk pipi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak, sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. 2. Parietal. Tulang ini berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Fungsinya untuk membentuk selubung bulat 19 kuas di atas bagian otak. Yang ketiga, temporal. Tulang ini juga berjumlah 2 fungsi, membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar. Tulang ini juga berhubungan dengan otot-otot penting, termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Dan yang keempat adalah occipital, berbentuk pipi, terletak di belakang dari tengkorak. Fungsinya untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan dan berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Yang kelima adalah sphenoid. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal, berfungsi untuk melindungi struktur otak dan saraf. Yang keenam adalah tulang ethmoid, terletak di depan tulang sphenoid yang berfungsi untuk membentuk struktur rongga hidung.